Hari tugas informatika. Deh, mana 2 hari lagi nih deadline-nya. Bagaimana Mini? Kabar yang lain deh. One hour later. You look lonely. Terlebih dahulu, perlu kita ketahui definisi dari topologi jaringan. Topologi jaringan sendiri merujuk pada cara perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan komputer saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Hal ini menggambarkan struktur fisik atau logis dari sebuah jaringan tersebut, termasuk bagaimana cara perangkat seperti komputer, switch, router, dan servis terhubung dan saling berkomunikasi. Seperti yang dikemukakan oleh William Stalling 2013, seorang ahli di bidang jaringan komputer, mendefinisikan bahwa topologi jaringan sebagai cara atau pola yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan. Topologi ini menggambarkan sebuah hubungan fisik dan logis antara perangkat di dalam jaringan. Secara umum, para ahli sepakat bahwa topologi jaringan adalah struktur atau pola penghubung perangkat-perangkat dalam jaringan yang memengaruhi kinerja, keandalan, dan efisiensi komunikasi dalam jaringan tersebut. Pada pembahasan kali ini, kami selaku kelompok 5 akan membahas lebih rinci mengenai topologi mesh. Konsep topologi mesh secara umum. Topologi mesh adalah jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat atau node dalam jaringan terhubung langsung ke perangkat lainnya. Setiap perangkat dalam jaringan memiliki jalur komunikasi langsung ke perangkat lainnya, yang memungkinkan redundansi dan ketahanan jaringan. Jika satu jalur atau perangkat mengalami kegagalan, data masih dapat dikirimkan melalui jalur alternatif, sehingga meningkatkan keandalan jaringan. Adapun menurut para ahli yang pertama, William Stalling 2013 menjelaskan bahwa topologi mesh adalah topologi yang sangat redundan karena setiap perangkat dalam jaringan terhubung langsung dengan perangkat lainnya. Hal ini meningkatkan keandalan dan ketahanan jaringan, meskipun membutuhkan lebih banyak kabel dan perangkat keras. Dan yang kedua, Andrew S. Tannenbaum 2003 menggambarkan topologi mesh sebagai jaringan yang menghubungkan setiap perangkat dengan perangkat lainnya, baik secara langsung ataupun melalui perangkat perantara. Dengan demikian, jalur ini menawarkan banyak jalur komunikasi yang dapat digunakan untuk menghindari gangguan dan kegagalan. Jenis-jenis topologi mesh. Topologi mesh terdiri dari 2 jenis utama, yaitu 1. Full mesh. Dalam topologi ini, setiap perangkat terhubung langsung dengan semua perangkat lainnya, sehingga menciptakan jalur komunikasi ganda di seluruh jaringan. Keuntungannya adalah sangat tinggi dalam hal redundansi dan keandalan, karena jika satu jalur terputus, data masih bisa dikirim melalui jalur lain. Namun, biaya dan kompleksitas pemasangan serta pemeliharaannya cukup tinggi karena banyaknya kabel dan perangkat yang diperlukan. 2. Partial mesh. Pada topologi ini, hanya sebagian perangkat yang terhubung langsung satu sama lain, sementara yang lainnya hanya terhubung dengan beberapa perangkat saja. Topologi ini lebih hemat biaya dan sumber daya dibandingkan full mesh, tetapi masih menyediakan beberapa tingkat redundansi dan keandalan. Meskipun demikian, redundansi dan keandalannya tidak sebesar pada full mesh.
Berikut adalah kekurangan topologi mesh. Yang pertama, biaya tinggi, yaitu memerlukan banyak kabel dan perangkat untuk menghubungkan setiap perangkat dengan perangkat lainnya yang membuatnya mahal. Yang kedua, kompleksitas instalasi dan pemeliharaan, yaitu mengelola banyak koneksi antar perangkat bisa sangat rumit, terutama dalam jaringan besar. Ketiga, penggunaan sumber daya, yaitu memerlukan banyak perangkat dan jalur komunikasi yang dapat meningkatkan beban pada infrastruktur jaringan. Dan yang keempat, perawatan yang sulit, yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah jaringan bisa lebih kompleks karena banyaknya jalur yang terlibat. Jadi, topologi mesh menawarkan keandalan tinggi, namun biaya dan kompleksitas menjadi pertimbangan utama dalam penggunaannya. Kelebihan topologi mesh yaitu 1. Redundansi tinggi. Jaringan tetap berfungsi meski ada jalur yang gagal karena terdapat banyak jalur alternatif. Kedua, keandalan dan kestabilan. Memberikan kestabilan dan keandalan tinggi, cocok untuk aplikasi kritis. 3. Tidak tergantung pada titik pusat. Tidak ada ketergantungan pada satu titik pusat, mengurangi resiko kegagalan total. 4. Kinerja tinggi. Menyediakan jalur langsung antar perangkat, meningkatkan efisien dan kecepatan komunikasi. 5. Skalabilitas. Mudah diperluas dengan menambah perangkat tanpa mengganggu jaringan yang sudah ada. Implementasi yang kami ambil di sini yaitu sistem komunikasi darurat. Implementasi topologi mesh dalam sistem panggilan darurat, misalnya sistem komunikasi untuk layanan darurat seperti polisi, pemadam kebakaran, atau ambulans, sangat menguntungkan karena memberikan kelebihan, ketahanan, kecepatan, dan keandalan. Dalam sistem panggilan darurat, kecepatan dan keandalan sangat penting. Dan topologi mesh dapat meningkatkan kualitas komunikasi dengan memastikan bahwa jalur komunikasi tetap tersedia meskipun ada kegagalan atau gangguan dalam sistem. Berikut implementasi topologi mesh dalam sistem panggilan darurat. Contoh yang pertama itu jaringan komunikasi antara layanan darurat. Nah, dalam sistem panggilan darurat, setiap stasiun atau pusat panggilan yang biasa disebut dengan call center yang menerima panggilan darurat seperti 112 atau 911 dapat terhubung langsung satu sama lain dalam topologi mesh. Nah, jika satu pusat panggilan atau server gagal atau terputus, panggilan bisa dialihkan ke pusat panggilan lain yang terhubung langsung, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan dalam layanan. Contoh yang kedua yaitu komunikasi antara kendaraan darurat. Nah, kendaraan darurat seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, atau mobil polisi dapat menggunakan jaringan berbasis topologi mesh untuk berkomunikasi satu sama lain atau dengan pusat komando. Nah, dalam hal ini setiap kendaraan darurat memiliki perangkat komunikasi yang dapat terhubung langsung dengan kendaraan lainnya atau pusat komando. Semisal, jika satu kendaraan atau perangkat komunikasi gagal, kendaraan lain masih dapat berkomunikasi secara langsung atau menggunakan jalur alternatif lainnya. Kemudian, contoh yang ketiga yaitu sistem jaringan wireless mesh di daerah terpencil. Nah, di daerah-daerah terpencil atau wilayah yang tidak memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai, sistem komunikasi berbasis mesh wireless dapat digunakan untuk layanan darurat. Nah, jaringan mesh memungkinkan perangkat darurat seperti ponsel, radio, atau perangkat komunikasi lainnya untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa bergantung pada infrastruktur pusat seperti menara seluler atau stasiun dasar. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang terakhir, yaitu contoh yang keempat, sistem pemantauan dan peringatan darurat, di mana topologi mesh ini juga dapat diterapkan pada sistem pemantauan dan peringatan dini, seperti untuk kebakaran hutan, banjir, atau bencana alam lainnya.
di mana terdapat sensor yang dipasang di berbagai lokasi yang akan mengirimkan data secara langsung ke pusat komando atau ke perangkat lain menggunakan jaringan mesh. Hal tersebut meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem. Tibalah di penghujung acara, terima kasih telah menyaksikan video kami selaku kelompok 5 dalam topik pembahasan mengenai topologi mesh. Mohon maaf bila dalam pemaparan materi tadi terdapat salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa pada tugas selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.